Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kurang kedengaran shalom. Saya mau dengar tepuk tangan orang-orang yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kurang beberapa bulan, 1 bulan ke depan kita akan mengakhiri tahun 2025. Tuhan Yesus tetap baik. Penyertaannya, kasih setianya sempurna bagi kita semua. Amin. Mensyukuri apa yang kerjakan bagi kita. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri. Dan memulai ibadah kita di pagi hari ini sama-sama dengan penuh gairah. Kita berkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan kalau pagi ini Engkau mempertibakan kami di rumah-Mu yang kudus. Kini Tuhan kami bawa korban pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan biarlah Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Karena kami percaya, kami imani ketika Engkau bertakhta di situ ada kesembuhan, di situ ada kelepasan, di situ ada mujizat yang terjadi. Kami buka dan tabiskan ibadah raya minggu di pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya. Mau jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara jemaat dipersilahkan duduk kembali. Hanya Kau yang layak dipuji, disembah. Terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum aku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sama nyanyikan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa Tuhan, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran, betapa kagum ku melihat, perbuatan-Mu ajaib dan mulia nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur. Saya rindu Bapak Ibu jemaat katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan. Dengan nama Tuhan, amin. Biarlah selalu menyenangkan. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran. Sama-sama betapa kagum, betapa
besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indah, oh indah kasih-Mu Tuhan, mari sembah Dia. Buat karya yang ajaib, buat segala kebaikannya, untuk anugerahnya dan kasih karunia-Nya. Mari bersyukur, mari menyembah Dia. Ialah masyarakat kami menyembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Jesus, we love you more. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu naikkan pujian penyembahan-Mu bagi Dia. Dia ada di sini menikmati setiap pujian-Mu, sebab Dia layak disembah. Dia Raja yang besar itu, layak terima segala pujian. Haleluya. Sebab Kau layak disembah, Kau Raja mulia. Kau berikan hidup-Mu ganti hidup kami. Kau layakkan kami Tuhan. Terlalu mahal harganya, karena kasih-Mu bagi kami. Kau selamatkan hidup kami Tuhan. Kau tebus diriku. Oh, sungguh kami terkagum akan kasih-Mu. Sungguh kami terheran-heran melihat karya-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, berkuasa berdaulat atas hidupku, berkuasa atas segala yang Kau ciptakan. Sungguh kami memuji-Mu, besar, ajaib, mulia, oh, kudus, besar. Haleluya. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Sekali lagi katakan, Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Bapak Ibu jemaat katakan, Hosana.
Ini kami, ini pujian kami Bapa. Haleluya. Aku mau sama-sama oke, come on. Hosanna, Hosanna. You are the King of Kings, Lord of Lords. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Hosanna, Hosanna, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. More of you, God. Hosanna, Hosanna, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Katakan mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian, come on Hauge. Mulutku penuh dengan pujian. Segala pujian hormat kami kepadamu. Just worship. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari kami berikan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. We worship you God. We worship you God. Kiara la la la. Kiara la batas. Oh God. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made up. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's
it's all about you. It's all about I'm coming back, come on. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made up. Yes, it's all about you. It's all about I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made up. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Semua tentangmu. It's all about you, Jesus. Come on. It's all about you, God. It's all about you. It's all about you, Jesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita untuk setiap perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Kami tahu, kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai dengan pagi ini, it's all about your grace. Semua karena Engkau. Kami suka caramu. Kami terkagum-kagum akan segala perkara yang Kau perbuat atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh rasa syukur, hormat kepadamu, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia adalah rancangan dan rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemerintahannya diberkati, perekonomiannya diberkati, keamanannya diberkati. Diberkatilah Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden Gibran, semua lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif dari tingkat pusat sampai kepada daerah-daerah. Bahkan sampai kepada kami di Maluku, Kota Ambon. Kami percaya Maluku diberkati, Ambon diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sejahteralah Maluku, sejahteralah Kota Ambon. Diberkatilah Maluku, diberkatilah Kota Ambon di dalam nama Yesus. Pagi siang ini Tuhan, kami bawa para pemimpin di gereja kami. Kami doakan Pendeta Insinyur Niko Noto Raharja bersama dengan istri dan para wakil gembala. Kami doakan dalam nama Yesus, apapun yang sudah Tuhan taruh visi besar dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, biar Tuhan yang memberkati dan menyertai sampai amanat agung-Mu Tuhan Yesus terselesaikan dan Engkau datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, pelayanannya diberkati, keluarganya diberkati Tuhan secara hebat, dahsyat dan ajaib. Kami berdoa Tuhan, pagi ini memberkati Tuhan Bapak Gembala kekasih kami dan Ibu Wakil Gembala terkasih, Pendeta Sony Waplau, Pendeta Linda Waplau, dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, kedua hamba-Mu ini ada di hati dan pandangan Tuhan. Bahkan mereka ada di rencana dan rancangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehatkan, kuatkan mereka dan kekuatan, kemampuan ilahi yang daripada Tuhan. Pewahyuan bahkan penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, visi besar untuk membawa jiwa, menjangkau jiwa bagi bangsa-bangsa untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya itu tergenapi atas kehidupan kedua hamba-Mu ini dalam pelayanan mereka. Berkati Tuhan Yesus pelayanan mereka, kehidupan keluarga dan usaha mereka, anak cucu mantu mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi semua barisan pengerja pelayan di tempat ini Tuhan. Bagi para leaders di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang pilih, Tuhan yang pakai, Tuhan yang akan perlengkapi dan Tuhan akan memberkati semua pelayanan, pekerjaan, bahkan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pendeta Sony Waplau yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan akan memimpin perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai dia dahsyat. Apa yang keluar dari bibir mulutnya adalah perkataan Tuhan sendiri. Biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan atas kehidupan Pak Sony.
Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pagi siang ini kami bawa kekasih-kekasih hati-Mu Tuhan, jemaat Tuhan yang datang pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tahu, kami percaya, kami yakini Tuhan bahwa Engkau telah memberkati mereka. Oleh karena itu Tuhan, mereka datang ke tempat ini untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi rumah tangga jemaat-Mu. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sementara dalam pergumulan Tuhan Engkaulah jawaban di atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih banyak mereka. Bagi mereka Tuhan, pekerjaan, bisnis, usaha, apapun yang mereka tekuni Tuhan, kami percaya Tuhan telah memberkati itu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk persembahan syukur yang kami bawa. Kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kami. Kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi hidup kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, 1 minggu berlalu dan kami melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat. Di minggu yang baru Tuhan, kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat. Pintu-pintu yang baru akan Tuhan buka atas rumah tangga jemaat-Mu, atas kami semua. Ini kami Tuhan, kami berdoa tidak dengan nama lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Wow. Wow. HOG selamat pagi, shalom. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri. Wow. Yang baru pertama kali hadir di tempat ini, we welcome you. Dengan hati yang terbuka, dengan hangat. Coba lihat kiri kananmu, kalau tadi ada bangku yang kosong, kasih dia senyum yang terbaik. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihiku. Haleluya. Mari kita bawa korban pujian kita masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Dengan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya. Kami besarkan agung namanya, puji Dia, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, oh oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersyukur untuk setiap perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, dahsyat. Katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, oh, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, oh oh, sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beta mau dengar Bapak Ibu jemaat katakan, sebab Tuhan baik. Sambil tepuk tangannya dong, come on, come on. Dia baik lawange, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, oh, sebab
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan, karena Dia baik bagiku, bagimu. Kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Katakan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, ku memuji Tuhan, pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah yang berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, come on, come on, come on, hey, hey. Amin. Memuji Tuhan, pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Kasih setia Tuhan selalu baru bagi kita tiap hari, tiap pagi. Amin. Dia baik bagiku, Dia baik bagimu, Dia baik bagi kita semua. Haleluya. Dia Raja, Dia Allah, Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia menari. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Masih mau memuji Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Bersukacita, amin. Amin. Soraklah haleluya. Come on, come on. Soraklah haleluya. Haleluya. Oke, come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Haleluya. Amin. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja.
Coba semuanya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. 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 Amin. Wow, menyala. Kalau beta bilang HOG, semua bilang menyala, bisa? HOG! HOG! Menyala! Wow! Haleluya! Bapak Ibu Saudara jemaat dipersilakan duduk kembali. Menyala! Wow! 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 Bapak Ibu percaya bahwa itulah spesialnya kita. Malaikat boleh jago muji nyembah, tapi Yesus tidak mati buat para malaikat. Yesus mati buatku dan buatmu. Itu privilege buat kita. So di gereja jangan jaim. Kalau puji sembah Tuhan gak bakalan sakit. Sakitnya pergi. Amin. Amin. Aminnya kayak gak pasti gitu loh. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat, renungkan kebaikan Tuhan. Kita akan masuk dilawat oleh firman Tuhan. Tundukkan kepala, nikmati hadirat Tuhan, nikmati kebaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang. Sekali lagi dari awal katakan jiwaku. Jiwaku merindukanmu. Kau Allah. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus Tuhan kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup. Dari hati kami mau nyanyikan. Ku bersyukur
anak-anakmu. Kaulah penolong. Tiada yang sepertimu. Nikmati dia. Nikmati dia. Nikmati dia. Nikmati. Terima kasih Tuhan. Nikmati Tuhan. Haleluya. Kiara nama ya rara. Jiwa kami merindukan Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kekuatan, setiap pertolongan, setiap cara Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Jalan-jalan-Mu tak terselami bagi kami. Tetapi kami tahu rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Dan Allah ikut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku, bagi hidupmu, bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan sama-sama, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya rindu Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, bila Kau izinkan. Benar Bapak. Kami percaya Tuhan telah tiba. Ku percaya waktu Tuhan. Amin, amin.
Saya menjemput semuanya bangkit berdiri, sama-sama nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan jaminan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap orang yang berharap kepada-Mu Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan, menghadapi hari-hari yang penuh tekanan hidup, secara global maupun secara nasional. Biar kami tetap survive, biar kami tetap bersukacita di dalam hidup ini. Kami tidak tenggelam dengan keadaan yang ada, tapi kami mau terus meraih janji-Mu, dan kami terus dipakai sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk turut menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Engkau berbicara bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, biar kami tetap bertahan, kami tetap kuat di dalam Engkau. Amin. Menghadapi tantangan apapun yang ada dalam hidup kami tetap akan terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Tuhan, terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan duduk diam mendengar pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. 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 Sebelum duduk, bilang kiri kanan saudara, menyala. 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 Silakan duduk saudara. Shalom, selamat berkudapa lagi. Selamat datang, ada tamu yang agung dari Bandung. Sudah 1 bulan baru ketemu. Tanpa terasa, katong sudah ada di penghujung tahun 2025. Sudah ada di bulan November, sebentar lagi kita masuk Desember dan kita masuk tahun baru. Dan saya merasakan, dan saya rasa kita semua merasakan, dalam tahun 2025 adalah tahun yang menurut saya cukup banyak tekanan-tekanan yang muncul. Itu baik secara global maupun juga yang mempengaruhi secara nasional. Secara ekonomi, keamanan, hal-hal yang membuat banyak orang mungkin menjadi stres, menjadi tertekan dalam hidup ini. Nah, saya mau mengajak kita dengan satu judul khotbah, yaitu
sukacita ilahi dan rasa humor yang sehat. Bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan yang berat hari-hari ini? Jangan kita ikut tegang, kita ikut tenggelam di dalamnya, tapi biar kita tanggapi dengan sikap yang penuh dengan sukacita dan rasa humor. Amin, saudara. Di ayatnya yang Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira, adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saudara, saya percaya di dalam menjalani kehidupan ini tidak ada yang tidak pernah atau tidak ada yang tidak bergumul dengan persoalan. Semua orang punya persoalan, besar kecil itu urusan lain. Tetapi tidak ada orang yang tidak punya masalah. Dan saya sudah sering bilang di dalam mimbar ini, yang sudah tidak punya masalah ada di mana itu? Taino. Jemaat pintar semua sekarang. Tuhan Yesus mengajarkan sering perumpamaan dengan bernilai humor. Misalnya ketika dia menggambarkan betapa sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga seperti unta melewati lubang jarum. Juga dia bercerita tentang selumbar dan balok di mata. Kita punya balok di mata tapi kita tidak lihat, hanya kita melihat selumbar di orang lain, di mata orang lain. Dan dia juga mengajarkan murid-muridnya menikmati hidup ini seperti seorang burung pipit. Alkitab juga penuh dengan ditaburi kata-kata seperti bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ini dikatakan oleh siapa tahu? Rasul Paulus yang ada di dalam penjara. Dia tidak menangisi nasibnya, tapi dia berseru kepada orang-orang lain supaya bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Coba lihat kiri kanan saudara, mukanya lagi karepoka, bukan lagi senyum. Jadi sekali lagi Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya mendapatkan dari penelitian ahli-ahli, dari ahli-ahli kesehatan, bahwa stres memicu atau merusak endotelium, pembuluh arteri jantung, serta memacu terciptanya kolesterol dalam pembuluh darah. Stres dan kekhawatiran juga memicu keluarnya hormon adrenalin yang membuat jantung berdebar keras tidak beraturan. Selain itu, ada seorang pakar yang berkata bahwa stres menghasilkan hormon kolesterol yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sebaliknya, ketika kita sedang bergembira, bersukacita, penuh dengan rasa syukur, tubuh kita akan menghasilkan endorfin, serotonin, dan melatonin yang sangat dibutuhkan oleh otak, sehingga kita merasa nyaman, tenang, dan nikmat. Kecuali itu juga segi kecantikan, humor, dan canda membuat otot-otot wajah menjadi rileks, menjadi orang awet muda. Coba lihat kiri kanan saudara, awet muda atau awet tua? Meskipun sudah lauhe, tapi mukanya masih menyala. Amin. Para fisiologis juga berpendapat dan fakta membuktikan bahwa orang-orang yang ceria, orang-orang yang periang, yang humoris, sekalipun masih banyak kekurangan, lebih suka disukai orang lain
daripada orang yang murung. Orang yang murung, yang nau-nau. Tak heran orang-orang sukses seperti Bill Gates, seperti Ibu Tresia, itu banyak ternyatanya orang-orang yang selalu senyum. Ini menurut catatan yang saya dapatkan. Saudara, dan ada ahli hipnotis, ya orang-orang yang suka bikin santet. Dia bertobat menjadi orang Kristen. Dia bilang santet itu sangat sulit untuk orang yang sedang bersuka cita. Jadi tidak bisa kena santet. Jadi bersukacitalah senantiasa. Sebaliknya, lawan dari orang yang bersuka cita itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiran saya dapatkan seperti orang duduk di kursi goyang. Ada energi yang keluar tapi tidak membawa kita kemana-mana. Dan kekhawatiran tidak merubah keadaan kita. Tidak merubah apa yang kita khawatirkan, apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, tidak akan merubah apa-apa. Nah saudara, saya mintakan kepada saudara hari-hari ini, Jemaat HOG, untuk terus menyala, untuk terus menjadi saksi bagi orang lain. Kita harus selalu punya sikap bersukacita. Bersukacita, hati yang gembira. Bukan kita tidak punya masalah, menyikapi masalah kita dengan cara yang benar, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, kita nyikapi bahwa bersama Allah kita cakap menanggung segala perkara. Bukan tidak ada masalah. Saya dulu paling suka khawatir. Mama saya bilang, jangan pikir bodoh-bodoh. Belum terjadi, sudah pikir. Tapi setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan, saya selalu kaitkan apa yang terjadi dengan apa janji Tuhan. Bahwa Tuhan bilang, jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan dalam segala hal apa yang menjadi keinginan hatimu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan pengucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada yang membuat kita was-was, khawatir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan kita tenggelam dengan pikiran itu, tapi kita bawa di dalam doa. Bapa, firman-Mu berkata bahwa jangan khawatir. Saya sedang khawatir ini Tuhan tentang hal ini. Saya minta Tuhan Engkau tunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Seringkali Tuhan berikan pewahyuan. Atau kutip firman Tuhan. Waktu saya sakit, saya bilang, Tuhan, saya percaya oleh bilur-bilur-Mu saya telah disembuhkan. Waktu saya kekurangan, Allah-Ku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Kutip firman Tuhan, lawan tipu daya iblis yang melemahkan kita, membuat kita awet tua, membuat kita cepat kerepo. Kerepo tahu ya? Apa namanya? Awet tua. Oke. Saya akan bagikan ada 3 poin. Yang pertama, Allah adalah sumber sukacita dan tawa. Saudara, kita lihat di sini, Allah ini adalah orang seni, orang yang penuh dengan sukacita, orang yang artinya pribadi yang luar biasa, bahwa Dia menciptakan alam semesta ini dengan satu seni yang sangat tinggi. Saya kasih contoh aja, binatang-binatang yang Dia ciptakan, penciptaan yang penuh warna, berbagai binatang yang bisa kita lihat. Manusia juga, saya rasa tidak ada satu manusia yang sama di muka bumi ini. Semua orang berbeda, garis tangan pun berbeda. Jadi Allah itu adalah sumber sukacita dan tawa. Dia punya seni yang tinggi, Dia punya kreativitas yang tinggi, Dia mempunyai daya humor yang tinggi juga. Tawa dalam Alkitab, penciptaan yang penuh warna. Tawa dalam Alkitab juga mencatat bahwa berbagai kontes. Allah digambarkan tertawa, Dia tersenyum di surga, tertawa mengolok-olok mereka,
menertawakan orang fasik sebab ia melihat mereka bahwa harinya sudah dekat. Di dalam Mazmur dia bersemayam di nanti jangan tampilkan itu. Tuhan menertawakan orang fasik sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Tuhan mengolok-olok Abraham dan mengolok-olok mereka. Abraham dan Sarah tertawa. Ini kita tahu cerita Abraham dan Sarah. Sarah sudah umur 90 tahun, Abraham 100 tahun. Tuhan bilang kamu akan hamil, kamu akan mendapatkan anak. Mereka berdua ketawa. Hahaha, mana mungkin wanita yang sudah 90 tahun, yang sudah haidnya sudah tidak ada, opa-opa yang sudah 100 tahun masih bisa punya anak, itu sesuatu yang lucu. Tetapi kita lihat di sini Abraham ketawa, lalu kita buktikan bahwa akhirnya Ishak dilahirkan. Kejadian 17 ayat 23. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bilang kiri kanan saudara, bagi Tuhan sing ada yang mustahil. Sing ada yang mustahil. Apapun yang menjadi masalah saudara hari-hari ini, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua mungkin Dia lakukan. Yang percaya katakan amin. Poin yang kedua, manfaat rasa humor yang sehat dalam kehidupan beriman. Saudara, Amsal tadi, Amsal 17 ayat 22 secara jelas bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Humor mengurangi stres, mencairkan ketegangan, membantu kita menghadapi situasi sulit dan canggung. Ada seorang hamba Tuhan bilang di dalam khotbah, katanya bisa bikin orang ketawa, bisa bikin orang menangis. Tapi dia bilang kalau hanya bisa itu aja, itu tidak beda dengan pelawak. Tapi pendeta bisa bikin orang ketawa, bisa bikin orang menangis, dan bisa bikin orang bertobat. Humor. Jadi dalam hidup ini jangan terlalu serius, tapi humor. Kita belajar dari tokoh nasional juga, Gus Dur, suka humor. Humor yang membuat banyak orang ketawa. Yang kedua, membangun hubungan. Tawa memperkuat ikatan emosional dan menciptakan suasana harmonis dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam lingkungan sosial. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan-perkataan yang membangun, di mana perlu supaya mereka mendengar, memperoleh kasih karunia. Ya, dalam pergaulan kita harus menjaga perkataan kita yang humor, yang membangun orang lain. Apalagi kita sudah dipanggil untuk menjadi saksi bagi orang lain.
menjadi saksi Kristus, maka kita harus menjaga apa yang kita katakan kepada mereka supaya menjadi berkat bagi mereka. Yang berikutnya membangun hubungan tadi, apalagi itu? Ada ayatnya? Tidak ada? Oke. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun orang lain. Jangan kata-kata yang menghina atau melecehkan orang lain. Yang berikutnya, perspektif ilahi. Humor juga membantu kita untuk menghilangkan rasa kekhawatiran yang tidak perlu kita khawatir. Janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal apa yang menjadi keinginan hatimu, dan juga merupakan alat pengajaran. Alat pengajaran bagi kita supaya kita belajar dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang ketiga, batasan dan tanggung jawab dalam humor Kristen. Yang pertama adalah membangun, bukan meruntuhkan. Humor perkataan yang baik, yang membangun, di mana bila perlu mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29, janganlah adalah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun orang lain. Waktu dan tempat. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Dan kemurnian hati. Motif dari balik humor itu harus murni. Jangan mengolok-olok atau memamerkan diri kita. Ya, saya mau mengajak kita menghadapi tantangan hidup yang berat hari-hari ini. Kita tahu banyak orang yang punya masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam karier mereka. Banyak tantangan-tantangan yang ada. Tapi bagaimana kita menyikapi semua itu dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Supaya kita keluar sebagai pemenang dan kita tidak tenggelam di dalam masalah yang datang kepada hidup kita. Peluk sukacita. Izinkanlah diri Anda untuk tertawa dan bersukacita dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kembangkan selera humor, jaga hati supaya tidak ternoda oleh hal-hal yang membawa kita tenggelam. Hadapi hari-hari yang berat ini dengan sikap yang benar. Jangan tenggelam dengan masalahmu, tapi hadapi dengan dengan hati yang gembira untuk kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Kok diam semua? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saudara, memang tidak gampang. Kalau kita sudah punya lifestyle, suka khawatir, suka was-was terhadap keadaan, untuk merubah menjadi sesuatu sikap yang baru. Bahwa selalu bersyukur, selalu tanggapi dengan hati yang gembira atau dengan rasa syukur.
itu tidak terjadi dalam waktu satu hari. Memerlukan waktu mungkin 30 hari, mungkin 40 hari untuk merubah kebiasaan kita. Jadi kalau kita suka khawatir, suka was-was, kita belajar bagaimana kita hadapi itu dengan apa? Kutip firman Tuhan. Kutip firman Tuhan, lawan dengan doa, lawan dengan baca firman, supaya kita tidak terbenam dengan masalah kita, tapi kita pakai firman Tuhan untuk kita menyerang tipu daya iblis untuk mengalahkan kita, untuk membuat kita stres, membuat kita kalah, membuat kita tidak berdaya. Lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya minta jemaat HOG baca firman Tuhan. Mengerti, tidak mengerti, baca firman Tuhan. Nanti saudara akan melihat, Tuhan akan ingatkan firman-Nya waktu saudara menghadapi tantangan. Hidup ini adalah hidup yang penuh tantangan. Bagaimana kita menang kalau kita bersama Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dalam menjalani hidup saya, jangan pikir Pak Pendeta itu tidak punya masalah. Pak Pendeta punya masalah. Pak Pendeta juga bisa khawatir, bisa stres. Tetapi untung saya sudah tahu bagaimana menyikapi tantangan tipu daya iblis di dalam menyerang pikiran saya. Kamu tidak akan berhasil, kamu akan menghadapi begini, kamu akan begini. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan kebenaran firman Tuhan untuk saya lawan dengan firman Tuhan. Dan saya mau tambahkan kepada saudara, seperti bulan yang lalu saya sudah cerita, saya pernah mengalami stres yang berat. Dan waktu saya minta didoain oleh Pak Niko, stres yang berat karena pinggang saya keseleo dan mempengaruhi pikiran saya, tidur saya terganggu semua. Akhirnya waktu saya minta tolong Pak Niko doain saya, setelah beliau berdoa selesai, beliau bilang, lawan dengan bahasa roh. Saya mungkin kutip lagi apa yang saya pernah khotbahkan bulan lalu, bahwa bahasa roh itu adalah sesuatu atau bahasa yang dipakai hanya hubungan kita dengan Tuhan. Orang lain tidak mengerti. Bisa tampilkan ayatnya, Randy, seperti yang lalu. Saya mau ceritakan sedikit pengalaman saya. Saya pernah diangkat menjadi Presiden Chapter Full Gospel Businessman Fellowship di Maluku, di Ambon. Syarat daripada Presiden Chapter Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, persekutuan pengusaha Kristen internasional, itu harus bisa berbahasa roh. Saya waktu itu belum bisa. Akhirnya oleh Presiden Chapter Nasional bilang, oke, kita kasih kesempatan Pak Sony, tidak usah pakai bahasa roh dulu, nanti menyusul kemudian. Saya diizinkan, tetapi waktu saya mulai masuk di dalam full gospel, bergaul dengan teman-teman, dan saya mulai coba. Saya menunggu Roh Kudus goyang lidah saya, tidak pernah terjadi. Ternyatanya kita harus yang menggerakkan. Kiralama sandarataka pakarabat, baru kita bisa. Saudara, waktu kita berbahasa roh, kita berbicara langsung dengan Tuhan. Iblis tidak sempat untuk datang menyerang pikiran kita. Kamu tidak akan berhasil. Kamu tidak akan sembuh. Kamu
Pokoknya segala tuduhan-tuduhan negatif itu tidak bisa masuk di dalam pikiran kita waktu kita berbahasa roh. Saudara, pakai bahasa roh, jangan tunggu Roh Kudus goyang lidah kita, tapi kita mulai menggerakkan lidah. Kurama syandaralaba sikirialalaba. Bisa ada ayatnya? Ketemu atau tidak? Saya mau tunjukkan ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa bahasa roh itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, bukan dengan sesama. Manusia tidak mengerti dan juga tidak membangun orang lain, tapi membangun diri kita sendiri. Nah, saya mau bagikan ini karena saya pengalaman dengan menghadapi itu. Saya punya tekanan-tekanan, tipu daya iblis, kamu tidak akan sembuh, kamu akan begini, kamu akan begitu. Itu hilang semua. Bisa dapat ayatnya? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Saya lihat di ada ya. Oke, sudah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, ada lagi satu lagi. Jadi membangun diri sendiri. Kalau saya praktekkan ini, iblis tidak berani atau tidak ada kesempatan untuk menyerang pikiran kita. Kamu tidak akan sembuh, kamu tidak akan berhasil, kamu begini, kamu begitu. Waktu kita berbahasa roh, tidak ada kesempatan untuk dia menyerang kita. Saya harapkan untuk kita bisa praktekkan ini. Ya, oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan jemaat. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kami mau bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
dia serahkan, anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Biar musik saja. Ada yang belum terima roti dan anggur? Tolong angkat tangannya. Kalau ada yang belum terima, tolong angkat tangan. Semua sudah terima. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di kayu salib. Saya mengajak saudara mengingat, merenungkan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan, Tuhan buat untuk saudara. Saudara, semua orang setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua orang menjadi berdosa. Tapi kita bersyukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Yesus mau rela mati di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah, Dia menebus kita untuk kita beroleh hidup kekal bersama-sama Dia di surga. Dia pergi di surga menjadi pendoa syafaat. Dia tidak tinggalkan kita, Dia mengutus Roh Kudus yang menyertai, menuntun, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Dia menegur kami waktu kami salah. Dia menguatkan kami waktu kami lemah. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Saudara, perjamuan kudus ini juga merupakan satu sakramen. Artinya tanda dari sesuatu yang suci, yang mendatangkan anugerah atau berkat bagi setiap orang percaya. Asalkan setiap orang yang makan dan minum roti dan anggur ini tidak menyimpan sakit hati, benci dan dengki serta dosa. Saudara, cek diri saudara. Kalau ada yang mengganjal diri saudara dengan Tuhan, minta ampun. Dengan sesama, minta ampun untuk saudara bereskan hubungan dengan Dia. Saudara, mari kita menguji semua itu. Saudara, terima kasih Bapa. Engkau telah melayakan kami hamba-hambamu dan anak-anakmu sehidangan dengan Engkau. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sembah dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bah. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih kalau Kau izinkan untuk kami sehidangan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan memperoleh kekuatan baru. Kami akan hidup dengan berkemenangan. Kami akan senantiasa bersukacita dalam hidup ini. Karena bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu di dalam HOG. Mereka bisa menghadapi tantangan apapun dalam hidup mereka dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bersama Engkau kami akan keluar sebagai pemenang. Amin. Berkati apapun pergumulan yang mereka hadapi, mereka akan keluar sebagai pemenang. Waktu mereka mengandalkan Engkau. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau angkat Tuhan. Oh, yang terikat Engkau bebaskan Bapa. Terima kasih Bapa. Kurabasyandala. Saya mengajak saudara coba belajar bahasa roh. Kiralabasyandara lapakarya cakara labaka. Urebikiri alala basyandara labasikiri alala. Urebikara labasikuri alala baba. Urabasyandara labasikiri alala baba. Urebikara labasikuri alala baba. Urabasyandara labasikiri alala. Haleluya, haleluya. Urabasyandara. Berkati semua jemaat HOG Tuhan. Mereka survive, kuat menghadapi tantangan hidup apapun. Dan mereka akan menjadi saksi bagi orang lain. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Ku menang
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Sekali lagi ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya,